Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali bersama-sama di dalam ibadah penantian pencurahan Roh Kudus di hari yang ke-8. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, sehingga apa yang nanti kita dapatkan akan menjadikan sesuatu hal di dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, karena kasih dan karena anugerah yang sudah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Bapa, kami hendak belajar mengenai firman-Mu. Mari Bapa, Engkau singkapkan tabir rahasia firman-Mu, sehingga kami semuanya boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai karya Roh Kudus. Kita akan dasari di dalam firman Tuhan yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jadi salah satu karya Roh Kudus yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah tentang keberanian di dalam menyampaikan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ini adalah sesuatu hal yang disampaikan, dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi karya Roh Kudus ini akan nyata di dalam kehidupan kita. Bahwa kuasa Roh Kudus itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Bahwa urapan Roh Kudus itu akan nyata di dalam kehidupan kita kalau Roh Kudus itu turun atas kita. Ya. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan menjadi orang yang pemberani. Kita akan menjadi orang yang teguh di dalam menyaksikan kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa dengan karya Roh Kudus ini kita bisa menjadi berani? Kenapa dengan urapan Roh Kudus yang turun atas kita itu kita bisa menjadi berani menyaksikan firman Tuhan? Hal yang pertama yang akan kita pelajari pada renungan pada malam hari ini adalah bahwa kalau Roh Kudus turun atas kita, berarti bahwa Roh Kudus itu akan menemani di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu akan menjadi teman kita. Roh Kudus itu akan menjadi sahabat kita. Kita akan buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata-kata menemani, kata-kata menyertai di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Jadi tidak hanya dalam situasi tertentu,
Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Pada saat kita tidur, pada saat kita bangun, pada saat kita beraktivitas, Dia ada bersama-sama dengan kita. Kalau Dia bersama-sama dengan kita, berarti dengan kata lain kita tidak perlu takut. Atau dengan kata lain kita menjadi berani karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Ya, itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi janganlah kita mengatakan bahwa kenapa Tuhan kok saya sendirian. No. Firman Tuhan katakan bahwa Dia menyertai kita selama-lamanya. Hal yang kedua dikatakan bahwa kita menjadi berani pada saat Roh Kudus turun ke atas kita, itu dinyatakan bahwa Roh Kudus itu memberikan, Roh Kudus itu membimbing kita. Kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 dikatakan. Saya akan bacakan bagi saudara di dalam ayatnya yang ke-26. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-26, dikatakan di sini bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Dalam artian bahwa Roh Kudus ini akan senantiasa memberikan bimbingan. Roh Kudus ini akan senantiasa memberikan pelajaran. Roh Kudus ini akan senantiasa melakukan, mengingatkan kita mengenai apa? Perkataan Tuhan. Yaitu apa? Firman Tuhan. Dikatakan. Ya. Selain Dia menyertai kita. Ya. Tetapi Dia juga membimbing kita. Dia mengingatkan kita. Dia mengajarkan kepada kita mengenai kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, kenapa karya Roh Kudus bisa membuat kita berani untuk menyampaikan firman Tuhan, menjadi saksinya Tuhan? Karena Roh Kudus memberikan bimbingan kepada kita. Hal yang ketiga yang dikatakan, kalau Roh Kudus itu turun atas kita, kalau Roh Kudus itu mengurapi kita, maka Dia juga akan berdoa bagi kita. Hal yang luar biasa. Allah kita, yaitu Roh Kudus, Dia sendiri berdoa kepada Bapa. Kita buka di dalam Roma. Roma di dalam pasalnya yang ke-8 dikatakan, ayatnya yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus itu tercurah di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus itu juga berdoa buat kita. Dari sesuatu hal yang luar biasa kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mendapatkan karya yang begitu dahsyatnya dari Roh Kudus. Dia yang sudah menyertai kita. Dia yang sudah membimbing kita. Dan Dia yang sudah berdoa bagi kita. Sehingga tidak perlu lagi ada yang ditakutkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada yang perlu dicemaskan lagi
kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena karya Roh Kudus begitu dahsyat bagi kita. Karya Roh Kudus begitu nyata bagi kita. Seperti yang disampaikan tadi di dalam kisah para rasul tadi, kita akan ulang supaya kita benar-benar menjadi mengerti apa karya Roh Kudus itu bagi kita. Lihat ayatnya yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Itu Bapak Ibu Saudara. Karya Allah yang begitu luar biasa bagi kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Marilah kita menanti-nantikan pencurahan itu, sehingga kita boleh menerima karya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itu akan menyertai di dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus itu akan membimbing kita. Dan biarlah Roh Kudus itu akan berdoa bagi kita. Sehingga kita akan mendapatkan hal yang luar biasa dari iman kita. Amin. Kita akan berdoa buat firman Tuhan ini. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan malam hari ini buat firman-Mu. Walaupun secara singkat kami sampaikan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan berkarya nyata di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan terus dan terus menyatakannya Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau sendiri Tuhan yang telah menyertai kami. Engkau yang sudah membimbing kami. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang berdoa buat kami kepada Bapa. Terima kasih ya Allahku. Materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berapa menit? Sampai musik. Pas berarti 12 menit. Wah, panjang ini.